Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Laisa. Kali ini akan menjelaskan slide sinyal digital, sinyal diskrit pada slide halaman 17, 18, dan 19 pada materi yang dibagikan kepada saya. Izinkan saya untuk men-share-nya. Pada slide yang diberikan, halaman 17, 18, 19 itu agak kurang penjelasannya, maka saya mencari referensi lain di Google untuk menambah hasanah dari pelajaran kita saat ini. Yang saya bagikan adalah pengolahan sinyal digital pada mata kuliah sistem linear, sistem dan sinyal waktu diskrit. Sebagai definisi, sistem waktu diskrit adalah device atau algoritma yang beroperasi pada sinyal waktu diskrit. Sistem ini mendapatkan masukan input XN dan menghasilkan sinyal waktu diskrit lain. Dinamakan keluaran atau respon sistem dari proses, yaitu YN. Ilustrasi dari sistem waktu diskrit dapat dilihat pada gambar berikut. Input XN masuk di proses dalam sistem waktu diskrit menjadi output YN, di mana XN dan YN adalah sinyal waktu diskrit. YN adalah transformasi dari XN. YN disebut juga respon sistem. Bentuk sistematis sistem di atas adalah XN, T, YN. Seperti gambar berikut ini ya. Masukan dan keluaran dari sistem waktu diskrit terdiri dari suatu pernyataan sistematis atau suatu aturan. Aturan ini secara eksplisit mendefinisikan hubungan antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Sementara struktur internal eksakt dari sistem tidak diketahui atau diabaikan. Sistem diasumsikan sebagai suatu kotak hitam terhadap pemakai. Cara untuk berinteraksi dengan sistem hanya dengan menggunakan terminal masukan dan terminal keluarannya. Contoh respon sistem terhadap sinyal XN sama dengan N min 3 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 3, 0 dan yang lainnya. Maka tentukan A, XN sama dengan YN sama dengan XN, YN sama dengan X, N kurang 1, C, YN sama dengan X, N tambah 1, dan D, YN sama dengan 1/3, X, N tambah 1, XN tambah XN kurang 1. Maka jawabannya, secara eksplisit, sinyal memiliki nilai sebagai berikut pada gambar. Maka A, YN sama dengan XN, keluarannya tepat sama seperti sinyal masukannya. Sistem seperti ini dikenal sebagai sistem identitas. Maka YN sama dengan XN. Seperti pada gambar di atas. YN sama dengan XN kurang 1. Sistem ini akan menunda keluarannya dengan satu detik. Maka jawabannya gambar yang di atas ini ya. Jadi ada penundaan 1. Berikutnya yang C. YN sama dengan X, N
tambah 1, pada kasus ini kita mendahulukan masukkan satu cuplikan menjadi yang akan datang. Maka jawabannya seperti ini ya. Dan yang terakhir, yn sama dengan 1/3 xn tambah 1, xn tambah xn kurang 1. Keluaran sistem ini pada setiap waktu merupakan 1/3 dari cuplikan sekarang, sebelum dan yang akan datang. Contohnya pada x sama dengan 0. Y0 sama dengan 1/3 x1 ditambah x0 ditambah x min 1 sama dengan 1/3 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 2/3. Dengan mengulang komputasi ini, untuk setiap nilai n, kita memperoleh sinyal keluaran yn sama dengan 0,1, 5/3, 2,1, 2/3, 1, 2, 5/3, 1, 2, dan seterusnya. Terdapat sifat-sifat sistem. Yang pertama itu ada kausalitas, linearitas, time invariant. Pembahasan difokus pada sistem sinyal input, sinyal output, dan dengan X input X dan output YT. Kausalitas, suatu sistem dikatakan sebagai kausal jika output pada setiap saat T1 hanya tergantung pada nilai input saat sekarang dan input saat sebelumnya, tidak dipengaruhi oleh input yang akan datang, atau T lebih besar dari T1. Contohnya, terdapat sistem dinyatakan dengan hubungan input atau output sebagai berikut. A, YT sama dengan X tambah 1 dan B, X kurang 1. Tentukan sifat kausalitas dari kedua sistem tersebut. Jawabannya, sistem ini adalah yang A, sistem ini adalah non-kausalitas karena nilai output YT pada saat T tergantung pada nilai input di saat T tambah 1. Sedangkan yang B, sistem ini adalah kausal karena nilai output pada saat T hanya tergantung pada nilai input 1 min 1. Yang kedua, sifat linearitas. Sebuah sistem adalah linear jika kedua sifat adiktif dan homogen dipenuhi. Nah, yang dimaksud dengan adiktif jika untuk suatu input X1T dan X2T, respon outputnya adalah Y1T dan Y2T. Maka X1T tambah X2T menjadi Y1T dan Y2T. Yang dikatakan dengan homogen, jika untuk suatu input AXT dan suatu nilai real skalar A, respon outputnya adalah nilai A dikali XT. Maka bisa dicontohkan sebagai berikut. X1T menjadi Y1T untuk adiktif, X2T menjadi Y2T, X1T ditambah X2T menjadi Y1T ditambah Y1T ditambah Y2T. Untuk sifat homogen, XT menjadi YT, AXT menjadi AYT, BXT menjadi BYT. Nah, di sini ada yang
bertambah lagi, kedua sifat aditif dan homogen apabila digabungkan disebut juga sebagai sifat superposisi. X1T menjadi Y1T, X2T menjadi Y2T, maka AX1T ditambah BX2T menjadi AY1T ditambah BY2T. Contoh, diketahui sebuah sistem dengan hubungan input-output sebagai berikut. YT sama dengan X kuadrat T. Apakah sistem tersebut adalah sistem linear? Maka kita lihat sistem ini dapat digambarkan sebagai berikut, di mana sinyal input XT dikali sebanyak 2 kali, masuk dari sini, masuk dari sini, untuk mendapatkan sinyal output YT. Jika sebuah saklar A dan input XT diberikan ke sistem dengan persamaan dari sistem, akan diperoleh respon untuk AXT adalah A kuadrat X kuadrat T, tetapi A dikalikan dengan respon YT, maka hasilnya adalah AX kuadrat T yang secara umum sama dengan A kuadrat X kuadrat T, sehingga sistem ini tidak homogen dan bukan merupakan linear. Contoh yang lain, diketahui sebuah sistem dengan hubungan input output sebagai berikut, Yn sama dengan 2xn. Apakah sistem tersebut adalah sistem linear? Kita lihat, jika sebuah alat A dan input xn diberikan ke sistem dengan persamaan dari sistem, akan diperoleh respon untuk AXN adalah 2AXN. Jika A dikali dengan respon YN, maka hasilnya adalah 2AXN juga sehingga sistem ini adalah sistem linear. Yang ketiga, sifat yang ketiga itu time invariant. Sebuah sistem dikatakan sebagai sistem time invariant jika tidak masalah kapan waktunya diaplikasikan, outputnya selalu sama. Sebagai contoh, sebuah sistem pembangkit sinyal menghasilkan sinyal yang memiliki hubungan input atau output sebagai berikut, yaitu ini buka kurung 2 ditambah 2 ditambah pi per 2 tutup kurung. Apakah sistem ini adalah time invariant? Maka jawabannya jika sinyal masukan XT di delay sebanyak pi radian, maka responnya adalah Y T 1 dengan sin 2 pi ST per T ditambah pi per 2 rad dikurang 1 sama dengan sin 2 pi FT per T ditambah pi per 2 rad dikurang pi rad sama dengan sin 2 pi ST per T dikurang pi per 2 rad. Maka kita akan lihat grafiknya sebagai berikut. Ada penundaan di titik 2,5 lah di sini. 25 sebelum 30. Dari grafik dapat dilihat meskipun terdapat delay,
namun keluaran dari sistem tetap sama. Ya, bentuknya tetap sama, namun ada delay di sini. Nanti di sini baru mulai. Kalau yang lainnya mulai dari nol. Sehingga sistem ini lanjut pembahasannya. Konvolusi, penjumlahan konvolusi berfungsi untuk menyatakan hubungan antara masukan dan keluaran pada sistem linear time invariant atau yang bisa disingkat linear time invariant. Ini adalah LIE. Konvolusi dinotasikan dengan Gn sama dengan Xn dikali Hn sama dengan sigma batas atas tak terhingga, sigma di bawah K sama dengan min tak terhingga. X K dikali Hn kurang K, di mana Yn adalah output dari sistem, Xn adalah input berupa sinyal diskrit, dan Hn adalah respon dari impuls dari sistem LTE. Nah, contoh diketahui sebagai sistem LTE dengan masukan Xn sama dengan 1,2,3,1 dan respon impulsnya adalah Hn sama dengan 1,2,1, min 1. Tentukan respon sistemnya. Yn ada yang merupakan konvolusi dari respon impulsnya. Dalam bentuk grafik, gambarnya seperti berikut. Ini HK, ini XK. Untuk reverse HK menjadi H-K adalah sebagai berikut, di mana min satunya berpindah di awal. Terus langkah ketiga, kalikan H-K dengan X-K. Maka hasilnya pada N sama dengan 0, Y0 sama dengan 1,0, tambah 1,0, tambah 2,1, tambah 1,2, tambah 0,3, tambah 0,1. Dengan 4. Langkah keempat, geser H-K ke kanan. Kemudian kalikan lagi dengan X. Maka hasilnya pada N1 sama dengan berikut. Untuk langkah yang kelima, geser lagi H-K ke kanan. Kemudian kalikan dengan XK. Maka didapatkan N sama dengan 2 sebagai berikut. Langkah ke-6, terus lakukan pergeseran ke kanan. Tidak ada lagi sinyal yang bisa ditekan. Jadi, sekarang sinyal H-K digeser dengan X. Maka hasil yang didapatkan sebagai berikut untuk N sama dengan min 1. Langkah ke-8, terus geser H ke kiri sehingga tidak ada lagi yang bisa dikalikan. Setelah semua selesai, maka didapatkan respon dari sistem sebagai berikut. Urutan waktu diskrit. Notasi X adalah sekumpulan angka di mana diketahui notasi urutan berikut ya. Maka ilustrasi dari notasi di atas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Min 1, 1,
0, 1, 1, 1, 2, terus 1, 3, dan 4. Macam-macam urutannya. Yang pertama delay sequence. Notasi dari delay sequence adalah Dn sama dengan Xn kurang N0. Ilustrasi dari delay sequence ini adalah sebagai berikut pada gambarnya. Yang kedua, urutan unit sample sequence. Notasi dari unit sample sequence adalah sebagai berikut. Maka bisa diilustrasikan unit sample sequence itu adalah sebagai berikut pada gambar. Unit step sequence. Notasi unit step sequence sebagai berikut dengan melihat ilustrasinya di bawah ini ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.